Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sholatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Puji dan syukur adalah sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam terpangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, selalu kita lanjutkan pembelajaran kita pada hari ini. Mari kita membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbi zidna ilman warzuqna fahman wa alhimna bisawab. Amin ya Allah. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini dengan putra dan iradah Allah kita telah masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga pada hari ini kita bisa melakukan pembelajaran sebagaimana biasa, ya. Kemudian selawat dan salam semoga selalu Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana apakah kalian hari ini? Apakah sehat semua? Alhamdulillah, ini semua adalah berkat iradah Allah Subhanahu wa taala. Ingat, segala sesuatu yang semua dijadi pada kita ini adalah semua adalah rahmat Allah. Oleh karena itu senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa hari ini semua hadir. Ada yang hadir semua ya? Hadir. Alhamdulillah. Ya, memang harus seperti ini. Kita belajar semangat karena belajar itu adalah perintah Allah. Dalam surah Al-Mujadilah ayat 11, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang beriman dan berilmu beberapa derajat. Kemudian didukung oleh hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama utlubul ilma fardhatun ala kulli muslimin. Dan yang menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi kita seorang muslim, ya. Baik, selanjutnya kita akan memasuki materi kita pada hari ini, yaitu materinya empati, ya. Empati dan menghormati, ya. Berempati itu indah dan menghormati itu mudah, ya. Jadi itu materi kita pada hari ini. Silakan dibuka bukunya halaman 109, 109. Baik, sebelum kita lanjutkan, mari kita lihat, ya, pokok bahasan kita itu tentang empati dan menghormati, ya. Yang pertama kita lihat, ya, silakan perhatikan di PowerPoint yang sudah Bapak siapkan. Mari berempati dan menghormati, ya. Coba diperhatikan, ya. Yang pertama kita lihat apa itu empati, ya. Apa itu empati? Baik, yang pertama empati itu apa, ya? Empati adalah keadaan mental yang membuat orang merasa dia dalam keadaan atau perasaan atau pikiran yang sama dengan orang lain. Jadi empati itu adalah suatu perasaan. Kita sebagai manusia punya perasaan, di mana kita bisa menempatkan perasaan kita sama seperti perasaan yang ada pada orang lain.
menempatkan diri kita pada dia. Kita bayangkan diri kita bagaimana keadaannya kalau orang tua kita meninggal. Maka dengan begitu kita akan dapat merasakan apa yang dirasakan oleh teman kita. Itu namanya empati ya. Baik, selanjutnya dalil tentang perintah empati ya. Dalil tentang perintah empati ya. Coba perhatikan ya, Bapak baca saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Coba perhatikan ya. Ibunya ya. Halaman 110. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu wa qul lahum qawlan ma'rufa. Ulangi. Wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu wa qul lahum qawlan ma'rufa. Baik, kita lihat artinya ya. Artinya ketika para kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin yang tidak mempunyai hak waris menghadiri pembagian harta warisan atau wasiat, maka berilah rezeki dari harta itu. Katakan kepada mereka perkataan yang baik ya. Ini Allah jelaskan dalam surah An-Nisa ayat yang ke-8. Surah An-Nisa ayat berapa nak? Ayat ke-8. Ayat An-Nisa ayat ke-8. Baik, selanjutnya kita lihat ya. Kapan sikap empati itu akan muncul ya? Ya. Kapan sikap empati pada kita itu akan muncul kepada orang lain? Yang pertama, sikap empati itu akan muncul apabila kita dapat merasakan apa yang dirasakan orang lain. Kita dapat merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Yang kedua, mampu menempatkan diri sebagai orang lain. Seperti Pak bilang tadi, kalau ada kawan kita musibah, ya kita bayangkan bagaimana kalau musibah itu menimpa kita. Ya, maka empati kita itu akan muncul. Yang ketiga, menjadi orang lain yang merasakan ya. Ya, kita merasakan apa yang dirasakan oleh saudara kita atau kawan kita. Baik, selanjutnya empati dalam kehidupan sehari-hari dapat dilakukan dengan cara bagaimana cara kita supaya empati itu kepada orang lain muncul dalam diri kita. Bagaimana caranya? Ya. Bagaimana caranya supaya empati itu muncul dalam diri kita? Yang pertama, peka atau dapat merasakan perasaan orang lain. Ya, peka itu dalam kurungnya dapat merasakan ya. Jadi peka itu sama dengan kita dapat merasakan apa yang dirasakan orang lain. Kemudian membayangkan sebenarnya aku adalah dia. Dia Pak bilang tadi, kalau ada kawan kita musibah kita bayangkan sebenarnya aku adalah dia yang musibah. Sebenarnya aku bagaimana? Ya, bayangkannya aku bagaimana kalau dia meninggal orang tuanya, misalnya ibunya meninggal. Bagaimana hal itu kalau terjadi pada kita? Itu akan membuat kita empati atau kita prihatin atau kita peduli pada seseorang itu. Yang ketiga, berlatih mengorbankan milik sendiri ya. Artinya berlatih mengorbankan milik sendiri ya, dengan sedekah misalnya ya. Misalnya ada kawan kita yang meninggal dalam kali ini, ya kita kumpulin sedekah kita, ada kelasnya, kita kasihkan kepada dia. Ada yang kita lakukan kan? Ada nggak kita lakukan itu? Kalau ada kawan kita yang meninggal di sekolah ini, ada nggak? Ada, alhamdulillah ya. Memang itu harus kita pupuk dari sekarang ya. Baik, yang ketiga, yang terakhir ya. Yang D, berusaha membahagiakan orang lain. Jadi kita berusaha membahagiakan orang lain. Jangan cuma mempedulikan diri kita sendiri, tapi berusaha peduli kepada orang
lain ya. Baik, selanjutnya dalam empat ini juga ada subbahannya, mari menghormati orang tua kita. Mari menghormati orang tua kita ya. Apa itu orang tua? Coba diperhatikan. Pertama, pengertian orang tua. Orang tua adalah orang yang karena sebab mereka lah kita lahir ke dunia, yaitu ibu dan ayah kita, itu orang tua. Jadi yang disebut orang tua kita adalah orang yang karena mereka lah kita bisa hadir ke dunia yang indah ini. Kita bisa melihat alam yang indah ini adalah karena orang tua kita. Ada orang tua kita itu ayah dan ibu kita. Ya, itulah orang tua. Kemudian apa saja jasa mereka ya? Apa saja jasa orang tua kepada kita? Yang pertama, ibu kita telah mengandung kita dengan mempertaruhkan nyawanya. Jadi ibu itu melahirkan kita, telah mempertaruhkan nyawanya. Semua seperti itu. Selain Nabi Adam dan Nabi Isa, kita semua prosesnya seperti itu. Dalam dikandungan ibu kita semua, kecuali Nabi Adam. Nabi Adam itu Allah jadikan dari turab atau dari tanah. Sedangkan Nabi Isa, Allah tiupkan ruhnya kepada Siti Maryam, ibunya. Sehingga Nabi Isa itu tidak ada ayahnya, ya. Tapi itu adalah bentuk-bentuk daripada kekuasaan Allah. Allah tidak memberi sebab yang bisa menciptakan. Fa'idha amra syai'an ayyakuna lahu kun fayakun. Apabila Allah ingin menciptakan sesuatu, maka menekan kun, maka kun fayakun. Jadi maka jadi. Yang kedua, alasan kita harus mengerti orang tua. Ibu telah mendidik kita selama 2 tahun dengan penuh kasih sayang. Ya, kita semua seperti itu ya. Kita menyusu kepada orang tua kita, kepada ibu kita selama 2 tahun. Semua kita seperti itu. Dan dia merawat kita dengan penuh kasih sayang. Yang terakhir, yang ketiga atau yang C ya, ibu dan ayah telah bekerja keras untuk kita sampai kita mandiri. Jadi orang tua kita bekerja keras. Ini seperti ini. Ini kita kemarin belajar. Orang tua kita macam-macam profesinya. Ada yang jadi petani, ada yang tukang SPT, ada yang jadi becak, ada yang guru seperti bapak, ada yang jadi kerja kantor bupati dan lain-lain. Ada yang bercamat dan lain sebagainya ya. Baik, selanjutnya cara berbakti anak kepada orang tua. Bagaimana sih kita berbakti kepada orang tua kita? Cara berbakti kepada orang tua ada 2. Yang pertama, kalau orang tua kita hidup, kalau orang tua kita masih hidup, apa yang kita lakukan? Yang pertama yang kita lakukan, jika orang tua kita masih hidup, maka perlakukanlah mereka dengan sopan. Kalau dipanggil aman, ya bu langsung datang. Jangan kemudian muka kita harus dengan muka yang berseri, dengan muka yang ceria, dengan muka yang cemberut ketika dipanggil orang tua. Kemudian hormat dan membantu pekerjaannya. Ada yang perempuan atau bapak pulang ke rumah, bantu apa yang bisa, cari piring ya. Dan laki-laki juga seperti itu. Ya. Jadi dibantu orang tuanya. Jangan dibiarkan orang tuanya bekerja sendiri ya. Itu namanya anak tidak berbakti. Kemudian menuruti perintah nasihat dan membahagiakan keduanya. Nasihat orang tua. Sebelum kita sekolah tadi sudah menasihati, mungkin wahai anakku, nanti kalau kamu sekolah maka belajarlah dengan baik dan dengarkan apa yang disampaikan oleh guru. Sampai ke sekolah maka seperti itu. Belajar dengan baik. Apa yang kami guru sampaikan didengarkan kemudian dilaksanakan. Baik. Kemudian yang kedua, jika orang tua kita sudah wafat, apa yang kita lakukan? Ya. Jika orang tua kita sudah wafat, maka selalu mendoakan. Ada yang sini orang tua yang meninggal? Ada? Orang tua yang meninggal ada yang tidak? Ada. Kalau orang tua kita telah meninggal, maka selalulah mendoakannya. Doanya, Allahumma Rabbi ufirli wali walidayya warhamhuma kama
Rabbayani saghira. Allahumma rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Artinya, wahai Tuhanku, ampunilah orang tuaku, ampunilah dosaku dan kedua orang tuaku, ya. Belas kasihanlah mereka sebagaimana mereka mengasihi aku waktu aku kecil, ya. Baik. Selanjutnya, mari menghormati guru kita, ya. Mari menghormati guru kita. Ya. Baik, kita lihat apa itu guru, ya. Nanti itu guru apa? Bisa lihat di papan tulis. Guru adalah, pengertian guru. Guru adalah orang yang memberikan ilmu. Jadi guru itu adalah orang yang memberikan ilmu kepada kita. Mengarahkan. Selain memberikan ilmu, beliau juga mengarahkan. Artinya ini yang boleh kita lakukan, itu yang tidak boleh kita lakukan, ya. Kemudian membimbing kita, mengarahkan kita. Ini pekerjaan yang baik, ini yang tidak baik. Yang baik kita lakukan, tidak baik kita tinggalkan dalam kebaikan. Guru itu pasti membuat kita kepada kebaikan, ya. Tidak pernah guru itu mengajarkan kita kepada keburukan. Tidak pernah seorang guru itu mengajarkan supaya kita mencuri. Tidak pernah. Baik, bagaimana cara berbakti kepada seorang guru kita? Yang pertama, bila berjumpa mengucapkan salam. Bila kita jumpa, ucapkanlah salam, ya. Bila berjumpa, ucapkanlah salam. Baik, kemudian B, memperhatikan pekerjaan guru di dalam atau di luar kelas. Memperhatikan, ya. Kita perhatikan pembicaraan guru dalam atau luar kelas. Jadi apapun yang dibicarakan oleh guru kita perhatikan dengan baik. Jangan kita tidak acuh, ya, tidak pernah peduli, jangan. Karena itu tidak ada adab kita terhadap guru kita. Yang ketiga, rendah hati, sopan dan mentaati nasihatnya. Jadi rendah hati, sopan dan mentaati nasihatnya. Yang terakhir, yang D, melaksanakan tugas yang diberikan dengan sebaiknya. Kalau diberikan tugas oleh guru kita baik di sekolah atau di rumah, maka dibalikkan dengan sebaik orang itu, dibaikkan dengan sebaik. Karena dibalik kesuksesan seorang anak itu ada seorang perempuan yang sangat gigih dalam memperjuangkan untuk keberhasilan kita. Oleh karena itu, selalulah berbangga dengan orang tua kita, ya. Jangan kita menganggap orang tua kita sepele, karena ibu kita adalah orang yang paling berjasa dalam hidup kita.
Baik, sudah kita lihat ya. Apa tadi tayangan tadi ya? Tayangan tentang menggambarkan bagaimana kasih sayang seorang ibu. Ya. Apa yang dapat kita ambil kesimpulan dari tayangan tadi? Nah? Ayo, apa yang dapat kita ambil kesimpulan dari tayangan tadi? Apa nak? Ayo. Apa yang bisa kita ambil kesimpulan dari yang kamu saksikan tadi? Apa? Jangan takut, salah tidak apa-apa, namanya kita belajar. Apa nak? Ayo. Apa nak? Apa? Ya sudah. Seorang ibu itu sangat menyayangi anaknya. Benar ya? Benar. Ada yang lain? Ada yang lain? Seorang ibu itu sangat menyayangi anaknya. Itu sangat apa namanya? Sangat tepat. Ya ada? Apa? Ibu tak pernah lelah saat merawat anaknya. Seorang ibu itu tidak pernah lelah dalam merawat anaknya. Dari dia lahir dari kita lihat sampai ketika anaknya supaya berhasil, ada yang sampai memanggul barang, ya, sambil memanggul barang yang besar. Gitu. Dia apanya? Supaya anaknya bisa sekolah, ya, supaya hidup mereka lebih baik daripada dia. Begitu tidak terjadi. Ya. Ada yang lain lagi nak? Ada? Ada? Silakan. Apa? Ibu akan melakukan apapun untuk anaknya. Seorang ibu itu akan melakukan apapun untuk anaknya. Baik ya, bagus. Istilahnya dari kepala dari kaki, kaki ke kepala. Orang tua itu selalu berbuat untuk anaknya, ya. Selalu berbuat untuk anaknya, untuk kita. Oleh karena itu kita belajarlah dengan baik. Sampai ke sekolah jangan main-main. Karena orang tua kita ada yang memanggul barang berat, ada yang di sawah seperti ini, ya, sedang panas matahari. Oleh karena itu, bagaimana kalau kita berbakti kepada orang tua, Pak? Berbakti kepada orang tua kalau kita sebagai pelajar, cukup dengan belajar dengan baik, belajar dengan baik, ya. Cukup dengan belajar dengan baik. Baik, sekarang coba kita bangun buat 3 kelompok. 1, 2, 3, 4, ya. Terus 5. Kamu sini lah, ya. Terus 1, 2, 3, 4, 5. Ya, kamu sana tuh. Di sana. Ya. Kamu sana bangun sana. Ayo bangun buat kelompok 3 kelompok. Ayo bangun buat 3 kelompoknya, ya. Ini di sini aja terus nih, dipindahkan nih rupanya. Coba. Dipindahkan. Dipindahkan, ininya dipindahkan. Ayo bangun aja. Sekarang Bapak akan membagikan LKPD, ya. Ada pakai LKPD. Kamu silakan untuk mengisi LKPD yang sudah Bapak siapkan, ya. Dipilih ketua kelompok, apa namanya, ditulis nama kelompok
kemudian dibuat juru bicaranya nanti siapa ya. Nanti kita ke depan kelas akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kita. Dapat perhatikan ya, instruksi Bapak dapat perhatikan ya. Sekarang kamu buat nama-nama kelompok kamu ya. Dengar tuh, dengar. Di belakangnya. Kelompok. Nama kelompok kamu, kemudian siapa nanti juru bicaranya. Juru bicara nanti akan mempresentasikan apa yang kita di depan kelas ya. Waktunya Pak kasih waktu 20 menit ya. Silakan dikerjakan ya. Waktunya 20 menit. Ya silakan didiskusikan ya. Didiskusikan. Ini buat lagi sini. Kok kami atas kami ni jawab. Buat jawaban sini. Jadi buat nama kelompoknya. Baik, kita perhatikan berhubung waktu kita telah habis, masa diskusinya telah habis waktunya. Baik, sekarang kita akan mencoba untuk mempresentasikan hasil kerja kita di depan kelas.
Artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Allah, janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada orang tua, saudara, anak, dan orang-orang miskin, dan berbuatlah yang baik kepada orang tua, sedangkanlah salat, menunaikanlah zakat zakat. Tetapi kemudian kamu berpikir kembali sebagian kecil dari kamu dan kamu masih menjadi maka mencari Coba dengarkan apa disampaikan gurulah yang menjadikan kita orang yang pandai dan memahami ilmu pengetahuan. Guru yang dalam mengajar kita hingga kita membaca dan menulis. Orang tua karena orang tua yang telah membuat kita lahir ini dari Allah dan telah bersusah payah merawat kita yang besar. Itulah hasil presentasi dari kelompok berikut. Ada yang mau ditanggapi dari kelompok anak? Ada yang mau ditanggapi dari kelompok dua? Ada yang mau ditanggapi? Ada yang salah? Maksudnya ada saran, maksudnya perbaikannya ada? Ada yang mau ditanggapi dari apa? Pemaparan dari kelompok dua. Ada yang ingin ditanggapi? Tidak ya? Bagus, beri tepuk tangan untuk kelompok dua. Tanyanya bagi kesempatan untuk kelompok dua. Sebelum kita dirinya apa? Apa namanya? Dengan jauh. Kami kelompok satu akan mempresentasikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mempresentasikan hasil karya. Iya.
wakil murid. Yang tadafi zabo Ramadan lafa na ikhwanun Jasoki Thailand Maharani na ikhwanul Ufa. Mengapa kita menghormati orang tua dan guru kita? Silakan. Jawab. Demikianlah hasil kerja kelompok. Ada yang dilengkapi di kelompok 2? Ada yang dilengkapi? Luar biasa, baik. Ke depannya tingkatkan Ke depannya kita tingkatkan Dalam belajar itu harus kita tingkatkan. Hari ini harus lebih baik dari kemarin. Ya, hari ini harus lebih baik dari kemarin. Dan besok harus lebih baik daripada hari ini. Jadi kita begitu seorang muslim itu harus boleh ngasih berilah ila umil fakirin. Maka tidak ada yang kata kecuali orang-orang kafir. Baik, sekarang kita dari pemaparan kita dari awal sampai akhir pada hari ini kita ambil kesimpulannya. Di mana kita pada mengambil kesimpulan. Yang pertama, empati ya. Apa itu empati ya? Empati apa? Kan? Kita dapat merasakan yang dirasakan oleh orang lain. Itu kelompok 1 ya. Bagus. Jadi empati itu adalah perasaan kita dapat merasakan apa yang dilakukan orang lain, sehingga dengan demikian maka tergeraklah hati kita untuk membantu yang merasakan musibah itu, yang merasakan kesedihan itu, orang kita yang musibah, orang kita yang kehilangan. Baik. Kemudian mengapa kita harus menghormati orang tua kita? Karena orang tua kita sebenarnya apa tadi? Orang tua kita telah merawat kita dari kecil sampai besar. Terus menanggung semua menanggung semua nafkah kita. Terus memberikan kasih sayang kepada kita. Bagus ya. Itu mengapa kita hormat kepada orang tua. Selanjutnya, mengapa kita hormat kepada guru kita? Guru itu orang yang mendidik kita. Terus memberi ilmu kepada kita. Ya. Memberi ilmu kepada kita. Maka jelas empati kepada orang lain, hormat kepada orang tua, hormat kepada guru adalah perintah agama kita, agama Islam, agama yang sebenarnya dinul haq, ya. Agama yang sebenarnya adalah agama kita, agama Islam. Bagaimana Allah dalam Al-Quran ya, Inna dina indallahil Islam. Kita tutup pelajaran kita dengan membaca doa pada hari ini. Coba diangkat doa. Dengan ini semua kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Kita akan berjumpa pada pokok bahasan yang lain, dan pada minggu yang akan datang. Dalam masa pandemi ini ingat 3M. Jaga jarak, memakai masker dan selalu mencuci tangan. Mudah-mudahan Allah
sekarang memindahkan pandemi COVID ini dari negeri kita, dari negeri Indonesia tercinta. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum.